Landasan utama dalam membina khairu ummah ini apa? Yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu. Inilah yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan karena beliau hendak menegakkan tauhid itulah, beliau harus menghadapi begitu banyak tantangan dan cobaan, makar-makar daripada musuh-musuh Allah Ta'ala. Sebagaimana digambarkan dalam surah At-Taubah. Ingatlah wahai Rasulullah Muhammad SAW, nikmat Allah yang dia berikan kepada engkau ketika orang-orang Makkah itu berbuat makar. Mereka ingin membunuh engkau, mereka ingin menangkap engkau, mereka ingin mengusir engkau dari Makkah itu. Tetapi Allah punya makar yang akan menghancurkan setiap tipu daya dan tipu muslihat yang dilakukan oleh kaum musyrikin ini. Nah, itulah apa yang terjadi peristiwa di malam hijrah Nabi SAW. Itu mengajarkan kita pelajaran yang sungguh hebat, luar biasa. Maka hijrah ini mengajarkan kepada kita bahwa tawakal kepada Allah itu harus dibarengi dengan usaha. Nabi tidak pernah mengandalkan mukjizat dari Allah. Tidak pernah beliau mengandalkan semata-mata kehebatan, kemampuan malaikat Jibril untuk peristiwa hijrah ini. Semua yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan umatnya dalam peristiwa hijrah, semua dilakukan dengan usaha-usaha manusia. Dan usaha tekad itu melalui apa? Perencanaan yang matang. Maka setelah semua usaha, semua perencanaan yang matang itu sudah dilakukan, beliau kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa hijrah ini jangan hanya kita jadikan seremonial belaka, kita harus ambil pelajaran dan hikmahnya. Bagaimana kita harus menegakkan ummah, membangun daulah, ya tentu dengan kekuatan kita bermodalkan Al-Quranul Karim dan sunnah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kuatkan ekonomi kita, kuatkan pendidikan kita, kuatkan persaudaraan di antara umat Islam. Umat Islam gak boleh lemah persaudaraannya, meskipun kita berbeda negara, meskipun kita berbeda suku, meskipun berbeda warna kulit, berbeda bahasa, gak boleh, karena kekuatan umat ini ada pada persatuan. Makanya musuh-musuh Islam ini dia bekerja keras untuk menghancurkan umat Islam. Dengan apa? Dengan mengadu domba, dengan memecah belah. Padahal kita disatukan oleh kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jaga ukhuwah kita jaga masjid-masjid kita sebagai pusat-pusat kita untuk menguatkan ruhiyah spiritual kita, dan juga mari kita kuatkan pilar ekonomi umat Islam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Tuan yang terutama Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin, Duta Besar Malaysia untuk Republik Indonesia. Yang sama kita hormati Puan yang terutama Ambasador Datin Sarah Al-Bakri, Wakil Tetap Malaysia untuk Organisasi ASEAN. Para Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan pegawai Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta yang insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besar tak disebutkan gelarnya, yang kecil tak disebutkan nama, tapi tidak akan mengurangi kedudukan kita, kemuliaan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, senantiasa kita panjatkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, karena semua nikmat itu berasal dari Allah.
Dan semua musibah pun hakikatnya juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat, setiap musibah jika kita hadapi dengan sabar, dengan rasa syukur, maka itu semua akan menjadi sebuah kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu semua akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Mari kita bersalawat salam kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang tauladan sejati, maha guru bagi kita seluruh umat Islam, yang telah melahirkan peradaban Islam ini dan telah mentablighkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Berkat Rasulullah SAW, Islam ini berjaya sampai ke negeri yang jauh dari Jazirah Arabia, sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Kepulauan Nusantara. Berkat perjuangan para ulama kita, para aulia kita, para syuhada kita yang ada di rantau Nusantara ini, maka kita patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur saya untuk kesekian kalinya dapat bersilaturahim dengan keluarga besar Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta ini. Sudah beberapa generasi, atau saya katakan 3 daripada pejabat atas seagama Malaysia ini sangat dekat, akrab dengan kami. Juga saya pernah mendapatkan oleh-oleh hadiah buku atau cindramata berupa buku tentang museum peradaban Islam yang ada di Kuala Lumpur oleh Tuan Yang Terutama Datuk Duta Besar. Sebelum beliau ini ada 2 atau 3 duta besar sebelumnya. Alhamdulillah masih begitu baik ya. Saya kenang ketika kami berjumpa atau silaturahim dengan keluarga. Saya di Kuala Lumpur sempat juga mampir ke beberapa tokoh-tokoh kita yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki 1446 tahun dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa Nabi harus hijrah? Yang tadi disebutkan oleh Ustadz Samsuri bahwa hijrah ini adalah kepindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka menunaikan tugas dakwah yang amat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Rasulullah ini adalah pelanjut daripada risalah seluruh nabi dan rasul sebelumnya. Ada kesamaan kenapa Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah dengan hijrahnya para nabi dan rasul sebelumnya. Hijrah ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu adalah sunnahnya seluruh nabi dan rasul. Kalau kita ingin membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, banyak sekali kesamaannya. Di antaranya adalah hijrah. Baik Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW itu juga mereka berdua ini menjalankan sunnatullah yang namanya hijrah. Kenapa? Karena untuk menegakkan dakwah tauhid ini begitu banyak tantangan, ujiannya, penentangannya dari kaum musyrikin. Tetapi ada kesamaan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka ini memiliki sifat rahmah. Ya, sifat apa? Rahmah. Boleh saya bagi pantun malam ini? Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Lalu beliau hijrah ke kota Madinah. Malam hari ini kita
hadir di majlis sambutan Ma'al Hijrah. Semoga puan-puan dan tuan-tuan mendapatkan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sifat rahmah yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam ini mirip dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim itu apa? Mau dibakar. Ya, dia akan dilemparkan ke dalam api yang menyala. Kemudian Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim setelah diselamatkan dari siksa api itu di dunia, beliau kemudian mendoakan keburukan bagi kaumnya? Beliau mendoakan laknat kepada Raja Namrud? Tidak. Itulah yang ditunjukkan sama dengan cucu beliau, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum musyrikin Makkah menghina, mencaci, mengusir ya, daripada Nabi kita Muhammad SAW, sampai malaikat Jibril itu geram. Apa makna geram dalam bahasa Malaysia? Sama ya, geram juga ya, bukan garam ya, geram. Nah, beda huruf satu, beda makna jauh. Sama dengan bahasa Arab. Malaikat Jibril itu geram melihat bagaimana Nabi SAW, kekasih Allah, begitu dihinakan oleh kaum musyrikin, sampai beliau menawarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, apakah engkau ingin perintahkan aku untuk menjatuhkan 2 gunung yang mengapit kota Makkah ini kepada kaum musyrikin itu? Apa jawab Nabi SAW? Tidak. Saya diutus oleh Allah sebagai rahmah bagi seluruh alam semesta, dan saya berdoa kepada Allah agar lahir dari tulang sulbi mereka ini, orang tua yang musyrik ini, anak cucu yang kelak mereka akan menerima dakwah Islam ini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama rahmah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau baru mendapatkan kabar gembira, ya, kabar gembira dari malaikat yang datang kepada beliau, mendapatkan kabar gembira apa? Bahwa dia akan mendapatkan putra namanya Ishak, dan nanti cucunya yang lahir dari keluarga Ishak ini namanya Yakub. Mestinya kalau kita mendapatkan kabar gembira ini kan kita senang, kita euforia ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau itu ketika mendapatkan kabar itu tidak merasa terlalu senang. Kenapa? Karena mendengar kabar malaikat ini datang, selain membawa kabar gembira, juga memberitahu Nabi Ibrahim bahwa mereka diutus oleh Allah ke negeri Sodom untuk menghancurkan, membinasakan kaum Nabi Lut. Apa yang muncul dalam benak Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau merasa kasihan. Beliau memiliki sifat rahmah, maka dalam Al-Quran disebutkan, falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u yujadiluna fi qaumi Lut. Ya. Nabi Ibrahim itu minta supaya apa? Siksa untuk kaum Nabi Lut itu ditangguhkan. Coba bayangkan saudara, kurang rusaknya bagaimana kaum Nabi Lut itu. Tapi Nabi Ibrahim, dia punya sifat rahmah sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama pula dengan kisah hijrahnya Nabi Musa alaihissalam. Dari negeri Mesir beliau keluar kemana? Ke negeri tetangganya, ke kaum Madian, diterima oleh Nabiullah Syuaib alaihissalam. Mirip. Wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Ya. Itu disebutkan oleh Al-Quran surah Al-Qasas ayat 20 sampai 25. Lalu kemudian ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Wahai Musa, jangan takut. Engkau telah selamat dari tindakan orang-orang yang berbuat zalim. Nah, di dalam surat Al-Qasas yang sama, ketika Allah menggambarkan bagaimana hijrahnya Nabi Musa dari negeri Mesir, dari kejaran Fir'aun itu, karena beliau itu sempat bertikai ya, berantam, ya, adu pukul dengan siapa? Orang Koptik Mesir. Ya, sehingga apa? Warga Mesir itu, warga Koptik itu mati. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Itu kehebatan Nabi Musa itu, Pak.
Subhanallah ya, Nabi Musa ini punya fisik yang kuat. Jangankan orang Mesir beradu tinju dengan Nabi Musa itu, dia mati, malaikat saja dalam hadis Sahih Bukhari itu disebutkan apa? Waktu datang dia, malaikat pencabut nyawa, ingin mencabut nyawanya Nabi Musa, ya, diutus oleh Allah. Nabi Musa itu menolak. Apa kata Musa? Saya nggak mau. Hah? Lalu dipukul, ditinjunya itu malaikat, Pak. Ada dalam hadis Sahih Bukhari itu, sampai keluar mata malaikat itu. Subhanallah. Lalu kemudian malaikat kembali kepada Allah, mengatakan, ya Allah, ini hambamu Nabi Musa, ya, tidak mau dicabut nyawanya sekarang. Maka Allah mengatakan apa? Wahai malaikat pencabut nyawa, bilang kepada Musa, engkau letakkan tanganmu di atas sapi, ya, tubuh sapi, berapa jumlah bulu yang ada di bekas telapak engkau di atas sapi itu, itulah sisa umurmu. Nanti kamu jangan protes lagi. Ya, itu. Jadi Nabi Musa itu bisa negosiasi, Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dicabut nyawa, dia minta ditunda dulu. Masya Allah. Satu-satunya nabi itu. Kalau yang lain tidak bisa seperti itu. Luar biasa. Maka di surat yang sama Allah mengatakan di dalam surah Al-Qasas ayat 85, Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sungguhnya Allah yang telah menurunkan, mewahyukan kepadamu Al-Qur'an, maka dialah yang pasti akan mengembalikanmu wahai Muhammad SAW ke negeri tempat asalmu. Subhanallah. Sebagaimana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, ya, dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi kita Muhammad SAW dari kekejaman kaum musyrikin, kembali ke kota Makkah dalam keadaan mulia, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Fathu Makkah. Inna fatahna laka fathan mubina. Subhanallah. Jadi ini yang pertama. Jadi sunnatullah, Pak. Jadi hijrah ini merupakan sunnahnya para nabi dan rasul. Nah, kalau kita berbicara tentang tema kita, bagaimana semangat hijrah ini membina khairu ummah, yang kedua adalah kita membangun sebuah umat ini, sebuah daulah, ya, karena Islam ini agama yang mencakup dunia dan akhirat, ya, bukan hanya berisikan ajaran-ajaran tentang ibadah, tentang spiritual, tentang akhlak semata-mata, tentang iman, tetapi juga memberikan arahan, panduan, pedoman bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan kita di atas muka bumi ini sebagai khalifah fil ard. Maka landasan utama dalam membina khairu ummah ini apa? Yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan karena beliau hendak menegakkan tauhid itulah beliau harus menghadapi begitu banyak tantangan dan cobaan, makar-makar daripada musuh-musuh Allah Ta'ala, sebagaimana digambarkan dalam surah At-Taubah. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah wahai Rasulullah Muhammad SAW, nikmat Allah yang dia berikan kepada engkau ketika orang-orang Makkah itu berbuat makar. Mereka ingin membunuh engkau, mereka ingin menangkap engkau, mereka ingin mengusir engkau dari Makkah ini. Tetapi Allah punya makar yang akan menghancurkan setiap tipu daya dan tipu muslihat yang dilakukan oleh kaum musyrikin ini. Nah, itulah apa yang terjadi peristiwa di malam hijrah Nabi SAW. Itu mengajarkan kita pelajaran yang sungguh hebat, luar biasa. Nabi sebelumnya, Pak, Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan, 2,5 tahun sebelum Nabi hijrah, Nabi mengalami apa? Peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Betul. Isra Mi'raj perjalanan yang jauh, lebih jauh dari hijrah Makkah ke Madinah. Kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil, apa kendaraan transportasi yang beliau gunakan?
ketika Isra Mi'raj, ada burak, ada malaikat Jibril yang menemani. Dalam waktu kurang dari 1 malam, perjalanan yang begitu jauh bisa ditempuh, bahkan menembus bukan hanya sampai ke Masjidil Aqsa, tapi juga Mi'raj ke Sidratil Muntaha, dan itu dilakukan pulang pergi dalam kurang waktu dalam 1 malam. Coba bayangkan, seandainya Nabi mau hijrah itu, bisa enggak Nabi minta kepada malaikat Jibril, Jibril, ya, bantu saya, bantu umat saya ini. Mereka sudah dibunuhi, mereka sudah ditindas oleh orang-orang Mekah ini. Beri kami kendaraan yang bisa mengantarkan kami hijrah selamat dari Mekah ke Madinah dalam waktu singkat. Bisa? Bisa. Tapi Nabi tidak memilih opsi itu. Nabi SAW tidak menggunakan sarana, alat yang Allah berikan kepada beliau ketika mendapatkan kemuliaan pada malam Isra dan Mi'raj. Maka hijrah ini mengajarkan kepada kita bahwa tawakal kepada Allah itu harus dibarengi dengan usaha. Nabi tidak pernah mengandalkan mukjizat dari Allah. Tidak pernah beliau mengandalkan semata-mata kehebatan, kemampuan malaikat Jibril untuk peristiwa hijrah ini. Semua yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan umatnya dalam peristiwa hijrah, semua dilakukan dengan usaha-usaha manusiawi. Dan usaha tekad itu melalui apa? Perencanaan yang matang. Coba lihat, Nabi SAW hijrah itu, Bapak Ibu, puan-puan dan tuan-tuan, ya, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau tiba-tiba melakukan hijrah di malam hari itu? Semua dipersiapkan dengan matang. Kita bisa mencatat siapa? Beliau sudah menunjuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai kawannya dalam perjalanan. Sudah bersiap-siap. Ya, jadi beberapa hari sebelumnya Abu Bakar sudah diberi kabar oleh Rasulullah, supaya engkau siap-siap, aku akan mengajak kamu untuk hijrah keluar dari kota Mekah ini. Kemudian yang kedua, beliau juga menyiapkan apa? Perencanaan yang matang. Ya, menunjuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu beliau yang usianya jauh lebih muda dari Nabi SAW. Untuk apa? Menggantikan beliau tidur di atas kasurnya. Ya, menggunakan pakaian dan selimut yang biasa dipakai oleh Nabi SAW ketika tidur. Sehingga seolah-olah ketika pemuda-pemuda dari seluruh kabilah Quraisy berkumpul mengelilingi, mengepung rumah Nabi SAW, mereka melihat, mengintip di jendela, oh masih ada Muhammad ini. Besok pagi kalau dia bangun keluar rumah, kita akan bunuh dia. Nah, ini perencanaan yang luar biasa. Ada Asma binti Abi Bakar yang menyiapkan makanan, menyiapkan perbekalan, sampai beliau diberikan gelar apa? Dzatun nitaqaini. Seorang wanita, perempuan yang mulia, yang dia membuka ikat pinggangnya lalu membaginya menjadi 2 untuk mengikat perbekalan yang dibawa oleh ayahnya Abu Bakar Siddiq dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdullah bin Abu Bakar. Ya, Abdullah bin Abu Bakar ini apa tugasnya? Dia diberi tugas pekerjaan oleh Rasulullah untuk membawa kambing, ya, untuk memerah susu kambing. Kemudian untuk menghilangkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada lagi Nabi SAW menggunakan jasa Amir bin Fuhairah. Ya, mohon maaf, Amir bin Fuhairah ini tadi yang menyiapkan susu-susu kambing itu. Kalau Abdullah bin Abi Bakar itu dia menyuplai informasi. Ya, ada intelijen, informan yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memberitahu tentang kabar-kabar apa yang terjadi di kota Makkah sampai ke telinga Rasulullah SAW ketika beliau menginap 3 hari di dalam Gua Thur itu. Ya, itu Abdullah bin Abi Bakar. Ada Abdullah bin Uraiqid,
orang musyrik, ya, disewa jasanya oleh Nabi SAW untuk apa? Menjadi penunjuk jalan. Karena rute hijrah yang ditempuh oleh Nabi SAW ini bukan rute perjalanan kafilah dagang biasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Makkah pergi ke negeri Syam. Tidak. Dia melewati rute yang jauh berbeda, yang jauh lebih berbahaya, dan Nabi SAW membayar orang musyrik untuk menjadi guide dalam perjalanan hijrah itu. Subhanallah. Maka setelah semua usaha, semua perencanaan yang matang itu sudah dilakukan, beliau kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kita kalau ada masalah bilang saya cukuplah bertawakal, tapi tak ada usaha, tak ada perencanaan, ya. Kita nak menghadapi musuh, kita serahkan semua kepada Allah. Tunggulah nanti burung ababil. Barang tahu Allah, ya, mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan Israel, ya kan? Itu pemikiran orang bodoh, jangan diikuti. Ya kan? Suruh lagi orang Palestina keluar hijrah dari Gaza. Ya, kenapa? Itu contoh Nabi Muhammad, hijrah saja. Kamu tidak bisa hidup di situ dengan nikmat, ya, dengan nyaman. Hijrah, ikuti Nabi SAW itu. Ya, padahal Nabi SAW sudah menyatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah, pindah tempat, keluar dari negeri kelahiran kita ke negara orang setelah penaklukan kota Makkah. Ya, itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Jadi kita ini jangan salah kaprah. Apa salah kaprah dalam bahasa Melayunya ini? Ya, jangan salah pemahami. Ya, jangan salah kita membuat sebuah perhitungan bahwasanya tawakal itu tidak ada kaitannya dengan usaha. Ada. Kita diperintahkan oleh agama kita bertawakal, berdakwah kepada Allah, tapi juga harus diiringi dengan usaha. Setelah ada usaha, setelah ada rencana yang matang, mari kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu. Maka Allah apa? Jaga Nabi Muhammad itu. Setelah beliau berada 3 malam di Gua Sur itu, datang pemuka-pemuka Quraisy mengejar Nabi SAW sampai ke mulut gua itu. Abu Bakar sudah gemetar. Masya Allah, ya Rasulullah, ini orang-orang Quraisy itu kalau dia menunduk, ya, melihat pandangannya ke bawah, mereka pasti akan melihat kita. Apa jawaban Nabi dengan santai, dengan tenangnya? Setelah beliau berusaha, setelah beliau melakukan perencanaan matang, beliau bertawakal kepada Allah. Apa jawaban beliau kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya Abu Bakar, ma zannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Jangan takut wahai Abu Bakar. Bagaimana engkau menakar kekuasaan Allah untuk melindungi 2 orang, yang ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekuatan Allah berada di atas segala kekuatan yang kita miliki. Alhamdulillah. Ada lagi peristiwa setelah beliau keluar dari Gua Sur itu, ya, masih dikejar. Ada seorang musyrikin namanya Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik mengejar Rasulullah SAW, ya, dengan kudanya. Dia ingin mendapatkan hadiah sayembara dari pemuka Quraisy. Ada 100 onta yang disiapkan. Siapa yang berhasil menangkap Muhammad, hidup atau mati, maka kami akan berikan hadiah 100 ekor unta. Subhanallah. Maka Suraqah bin Malik ini, ya, dia diam-diam mengikuti jejak Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq sampai di tengah gurun pasir itu. Beliau ingin menghadang Rasulullah dengan kudanya. Beliau mengacungkan pedangnya sampai Allah jaga Nabi itu. Ya, sehingga apa? Kudanya masuk terperosok ke dalam pasir. Kudanya nggak bisa bergerak sampai terpelanting Suraqah bin Malik. Lalu kemudian dia bangkit, dia ambil pedangnya lagi, mau menebaskan pedang itu kepada Rasulullah. Tangan Suraqah bin Malik ini, ya,
kaku, tidak bisa mengayunkan pedangnya sampai terjatuh, dan kemudian beliau meminta maaf kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Nabi memberikan ampunan kepada Suraqah bin Malik, lalu kemudian memberikan jaminan keamanan, dan beliau menjanjikan kepada Suraqah bin Malik, wahai Suraqah, ini Suraqah sudah mau pulang ke Mekah, udah dikasih janji keamanan, gak akan mengganggu Nabi SAW lagi. Ya, wahai Suraqah, kata Nabi, beliau menoleh ke belakang, nanti kamu akan saya berikan apa? Gelang dan mahkota yang dipakai oleh Kaisar Persia. Suraqah bin Malik bingung. Muhammad ini lagi dikejar-kejar, orang lagi lemah, orang tidak berdaya, pergi berdua, ya, terusir dari Mekah, itu masih bisa ngomong, masih bisa mengatakan apa? Dengan penuh kepercayaan dirinya, kalau bahasa Jakartanya itu dengan PD-nya, Nabi mengatakan apa? Engkau akan aku berikan gelang-gelang dan mahkota yang dipakai oleh Kisra Persia. Ini yang diingat terus-menerus oleh Suraqah bin Malik. Sampai Nabi wafat, beliau sudah beriman. Di masa Umar bin Khattab menaklukkan kekaisaran Persia, semua harta kekayaan kerajaan Persia didatangkan ke Madinah, dan oleh Umar bin Khattab gelang Raja Persia dan mahkotanya diberikan kepada Suraqah bin Malik. Hei Suraqah, ini janji Rasulullah, kamu masih ingat gak? Luar biasa. Itu tidak masuk akal. Nah, disitulah ada makna apa? Makna bahwa kita ini harus menebarkan optimisme. Apa optimisme? Sifat optimis, melihat masa depan. Ya, walaupun kita dalam keadaan terhimpit, walaupun kita dalam keadaan sulit, kita harus berpegang teguh kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, 2 kali di dalam Al-Quran. Sungguhnya kata Allah, bersama satu kesulitan ada 2 kemudahan. Kenapa? Karena al-usri itu pakai al-ta'rif. Itu maknanya apa? Kalau dia diulang 2 kali menunjuk ini satu kesulitan yang sama. Nah, kemudian Allah mengatakan yusra, yusra itu tidak pakai alif lam, ta'rif. Dia hanya dalam bentuk nakirah. Artinya apa? Itu kemudahan yang pertama berbeda dengan kemudahan yang Allah berikan yang kedua. Maka untuk satu kesulitan Allah hadirkan 2 macam kemudahan. Insya Allah. Nah, kita ini ditanamkan oleh Rasulullah untuk optimis. Kita lihat saudara kita bagaimana di Palestina, ya, begitu ditindas, dibantai, dibunuhi, ribuan, 30-an ribu nyawa sudah menjadi syahid. Belum lagi ada saudara-saudara kita mengalami gangguan, ya, Islamofobia, seperti di mana? Di Myanmar, ya, seperti di Uighur atau Xinjiang di China. Lalu kemudian ada lagi di mana? Tajikistan. Belum lama ini kita mendapatkan kabar viral, ya. Tentu para diplomat mengetahui betul bagaimana pemerintah Tajikistan ini mengeluarkan undang-undang larangan jilbab, larangan menggunakan pakaian identitas Islam, padahal 96% rakyat Tajikistan Muslim. Kok bisa? Bagaimana bisa? Ada negara mayoritas agamanya beragama Islam, penduduknya, tapi mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan simbol-simbol identitas Islam. Ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah SWT. Sama seperti ketika dulu ada ujian ketika umat Islam menghadapi serbuan tentara salib. Ketika umat Islam menghadapi serangan bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad, ibu kota Khilafah Abbasiyah, ya, melibas menghancurkan negeri-negeri sampai ke Nusantara. Cuma sampai Nusantara, Kubilai Khan ini ya tidak bisa menghadapi pasukan di Jawa, ya, Singosari. Ya, sampai ceritanya dipotong telinganya, kupingnya komandan pasukannya itu. Tapi pasukan-pasukan Mongol ini sudah menghancurkan, menjarah
negeri-negeri muslim yang ada di Asia Tengah, Asia Selatan, sampai ke negeri Syam, sampai ke Mesir. Coba bayangkan. Tapi para ulama kita tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah. Tidak ada pesimisme dalam kamus agama Islam ini. Kita harus senantiasa optimis. Kemenangan itu pasti akan Allah berikan kepada kita, cepat ataupun lambat. Sebagaimana Allah melalui lisannya Nabi SAW menjanjikan kepada Suraqah bin Malik ketika Nabi sendirian hijrah, cuma berdua, dikejar-kejar, mau dibunuh, tapi Nabi masih bisa mengatakan, engkau wahai Suraqah akan melihat bagaimana gelang Kisra Persia itu akan aku berikan kepadamu sebagai harta rampasan perang. Nah, inilah umat Islam tidak boleh pesimis. Apapun yang kita hadapi, kita harus hadapi dengan teguh hati, dengan kesabaran, ya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Itu perintah Allah agar kita senantiasa bersabar dalam menghadapi setiap ujian dan tantangan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, puan-puan dan tuan-tuan yang berbahagia. Yang ketiga, pesan dari hijrah Nabi ini apa? Kita umat Islam ini dalam membina ummah, membina daulah ini harus punya kekuatan. Apa kekuatan yang pertama? Dicontohkan oleh Nabi SAW, kita harus punya kekuatan ubudiyah kepada Allah. Dengan apa? Nabi membangun masjid. Yang pertama adalah Masjid Quba. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Yang kedua, Nabi setelah masuk ke Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi, yaitu masjid yang senantiasa kita kunjungi, ya, di dalamnya ada makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai apa? Simbol persatuan umat. Karena tauhid itu persatuan atau mengesahkan Allah. Ada kesetaraan di dalam masjid. Apapun suku bangsanya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, semua menyatu di dalam masjid, di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang Ajam. Tidak ada beda antara orang berkulit putih dengan berkulit hitam. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Itu semua terjadi. Kenapa? Karena kita sama, setara, egaliter di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah sama-sama di dalam masjid itu. Maka sekarang saya minta umat Islam ini jangan ribut. Ada sekarang ribut tentang nasab. Ya, kalau saya dengan Pak Dubes beda nasib. Beliau duta besar, saya cuma ustadz, ya kan? Tapi kalau nasab kita sama-sama keturunan dari Nabi Adam, ya kan? Alaihi salam. Kenasab kemuliaan keturunan Rasulullah ataupun ulama ataupun aulia tidak menjamin kita untuk masuk surga. Sebab Nabi SAW yang melisankan dengan lisan beliau yang mulia. Apa kata Rasulullah SAW? Man abta'a bihi amaluhu lam yusri lahu nasabu. Orang kalau amalnya tidak baik, akhlaknya tidak baik, perbuatannya tidak baik, maka nasabnya walaupun tersambung kepada orang-orang mulia tidak akan membuat dia cepat masuk ke dalam surga. Semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan amal perbuatannya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus punya kekuatan apa? Kekuatan ekonomi. Makanya Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah, beliau membangun apa? Pasar. Ya, pasar di Madinah untuk menggantikan pasar-pasar Yahudi. Ada Yahudi Bani Qainuqa, dia menguasai pasar. Ada Yahudi Bani Nadir, dia menguasai pasar. Ada Yahudi Bani Quraizah, dia menguasai pasar. Mereka mempraktekkan riba, memberikan pinjaman-pinjaman, ya. Dulu macam tak ada pinjaman online. Pinjamannya offline semua, ya kan? Ribanya riba nasi'ah.
atau riba fadal, ya, tukar barang gandum dengan barang pokok yang sama tapi dilebihkan, itu nggak boleh. Atau hutang, kita berhutang diberikan pinjaman dengan janji syarat kita harus mengembalikan itu dengan bunganya, itu tidak boleh. Nah, itu yang merusak perekonomian dunia sekarang ini, ya. Maka Nabi SAW dengan tegas bahwa pasar ini harus dikuasai oleh umat Islam. Keadilan dalam bidang ekonomi harus ditegakkan oleh umat Islam. Ya, umat Islam nggak boleh hanya bergerak di bidang dakwah, hanya di masjid, hanya berzikir, hanya di majelis sholawatan, ya. Tapi juga harus kita menguasai pasar. Harus ada entrepreneur Muslim, pengusaha-pengusaha, pebisnis Muslim, di mana ini yang bisa kita harapkan untuk membantu menegakkan marwahnya umat Islam. Yang ketiga, apa yang beliau bangun Nabi SAW di Madinah, yaitu beliau membangun solidaritas, ukhuwah. Beliau persaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar. Subhanallah. Untuk apa? Membina daulah, membina sebuah negara, apalagi yang begitu majemuk, ya. Seperti negara-negara di serumpun kita ini agamanya berbeda-beda, bermacam-macam, suku-sukunya juga bermacam-macam, tapi kita semua disatukan. Nusantara ini, ya, ini sebenarnya bukan warisan kolonial, ya. Kenapa Malaysia bisa merdeka, kemudian banyak sekali penduduknya? Mengapa Indonesia itu kepulauan-kepulauan ini bisa menyatu dari Sabang sampai Merauke? Itu semua karena faktor Islam, bukan karena warisan kolonial, ya. Bukan karena warisan kolonial, karena kesamaan akidah, kesamaan tauhid yang membebaskan manusia dari perbudakan dan penjajahan bangsa lain. Inilah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kita berukhuwah, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu semuanya pada hakikatnya adalah bersaudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira itu pesan-pesan hikmah-hikmah yang dapat kita ambil, kita petik dari peristiwa hijrah Nabi SAW. Ya, peristiwa hijrah ini jangan hanya kita jadikan seremonial belaka, ya. Kita harus ambil pelajaran dan hikmahnya, bagaimana kita harus menegakkan ummah, membangun daulah, ya, tentu dengan kekuatan kita bermodalkan Al-Quranul Karim dan sunnah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kuatkan ekonomi kita, kuatkan pendidikan kita, kuatkan persaudaraan di antara umat Islam. Umat Islam nggak boleh lemah persaudaraannya, meskipun kita berbeda negara, meskipun kita berbeda suku, meskipun berbeda warna kulit, berbeda bahasa, nggak boleh, karena kekuatan umat ini ada pada persatuannya. Makanya musuh-musuh Islam ini dia bekerja keras untuk menghancurkan umat Islam. Dengan apa? Dengan mengadu domba, dengan memecah belah. Padahal kita disatukan oleh kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jaga ukhuwah kita jaga masjid-masjid kita sebagai pusat-pusat kita untuk menguatkan ruhiyah spiritual kita, dan juga mari kita kuatkan pilar ekonomi umat Islam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.